Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akila Islamia dengan NIM 08011182530003. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma pemrograman soal ujian tengah semester itu nomor 3 itu ngungkapin nih dari sebuah pseudocode itu function recursive process. Jadi program ini tuh dibuat untuk menghitung suatu nilai menggunakan fungsi rekursif. Pengguna diminta memasukkan sebuah nilai A, kemudian program akan memproses nilai tersebut menggunakan function proses X. Function ini akan memanggil dirinya sendiri hingga sampai kondisi berhenti, yaitu ketika nilai X kurang dari atau sama dengan 1. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka nilai X akan langsung dikembalikan. Jika tidak, maka nilai X akan diproses menggunakan operasi pembagian dan modulo. Kemudian, hasil dari dua pemanggilan function tersebut dijumlahkan. Hasil akhir dari proses tersebut akan ditampilkan menjadi sebagai output. Di sini ada proses-prosesnya, mulai deklarasikan variabel A bertipe integer, input nilai A, panggil function proses A, jika X kurang dari sama dengan 1, maka kembalikan X, jika tidak, hitung proses X div itu pembagian, X div 2 dikali X mod 2, modulo hasil pembagian, plus proses X div 2 tambah X mod 2, tampilkan hasil. Selesai. Di sini ada flowchart. Di sini ada dua fungsi karena di sini memakai function. Jadi di sini ada dua flowchart, yaitu ada yang pertama itu flowchart fungsi main, yaitu ada start. Di sini untuk memulai dan mengakhiri program itu berbentuk oval start. Terus ada jajar genjang itu untuk input dan output. Di sini untuk menginput A. Terus ada ini juga ini untuk mencetak proses A. Terus N. Terus di sini ada fungsi deret, bukan fungsi deret, fungsi proses itu start. Terus cek kondisi apakah X kurang dari sama dengan 1. Kalau iya, cetak X. Kalau tidak, bukan cetak X, tapi isi dengan X. Terus proses, kalau tidak terpenuhi, maka dia proses X div 2 dikali X mod 2 ditambah proses X div 2 X mod 2. Terus N. Nah, di sini ada programnya. Di sini ada include IOStream itu untuk memanggil fungsi-fungsi cout dan cin. Ada using namespace std itu biar tidak perlu lagi nulis std tiap cout dan cin. Terus ada in proses integer x. Di sini tuh ini tuh function yang dimana di sini ada variabel proses dengan beberapa tak integer, terus function integer x lagi isinya, atau fungsi proses wave functionnya. Nah, di dalam function proses ini ada pernyataan if, di mana jika x kurang dari sama dengan 1, maka return x. Berarti isi dengan x, gitu ya, prosesnya isi dengan x. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka prosesnya itu menghitung X bagi 2 dikali X mod 2 ditambah proses X bagi 2 ditambah X mod 2. Nah, di sini ada in main itu fungsi utama program. Kalau yang tadi fungsi prosesnya tadi untuk menghitung prosesnya. Nah, di sini ada integer A, cout, masukkan nilai A, di mana sin A itu di mana masukkan nilai A tadi bakal disimpan ke variabel A, terus menampilkan hasil yang bakalan dicetak dari variabel proses yang ini tadi, dari function ini tadi. Terus langsung aja coba jalanin ya.
Apa ini? Loh, kenapa hasilnya nggak muncul? Ada yang salah kan? Non-void function we return. Apa nih yang salah? Sebentar guys. Oke, di sini ternyata returnnya lupa aku masukin. Aduh, saya coba ya. Nah, kenapa di sini hasilnya bisa 4? Ayo, kenapa ayo? Ini ya teman-teman. Kenapa di sini tuh apa fungsi proses sama fungsi utama itu tuh variabelnya harus dibedain. Nah, misalkan ini X sama A. Udah ada penjelasan tapi biar lebih mengetahui mana yang fungsi utama, mana yang fungsi function prosesnya rekursif ya. Nah, di sini tuh kan kita masukin tuh A-nya 15. A itu sama dengan X kan kalau misalkan diproses di X. Apakah X 15 kurang dari sama dengan 1? Yaps, betul. Maka berarti else dong karena tidak terpenuhi. Diproses nih. X bagi 2. X mod 2, 15 mod 2, 1. Berarti 1 dikali X mod 2. X mod 2. X dibagi 2. 15 bagi 2. 7. Iya kan 7 kan? Ya, 7. 7 dikali harusnya 7,5 tapi di sini dibulatin. 7 dikali X mod 2. Ada sisa 1 kan. Nanti 7 kali 1 ditambah proses X bagi 2 itu iya tadi X bagi 2. 7 lagi ditambah X mod 2 sama 1. Berarti 7 tambah 7. Oh ini tambah, kalau ini kali. Berarti tambahin 8, 7 sama 8. Nah, di sini kita cek cek yang ini dulu dong. Karena ini prosesnya ada dua, proses ini sama proses ini. Berarti kita hitung satu-satu dulu. Kita hitung yang punya 7 dulu. Nah, biar nggak bingung, aku di sini sudah ada membuat penjelasan hasil proses programnya. Tuh, mana tadi kan udah sampai sini nih, proses 7 sama 8. Sini sudah sampai proses 7 sama 8. Bentar. Terus kita cek satu-satu 7 sama 8-nya. Di sini kita cek 7 dulu. Nah, cek dulu yang tadi karena apakah 7 kurang dari sama dengan 1? Yap, tidak. Jadi kita ngejalanin yang proses yang ini tadi kan, proses 7 dibagi 2 dikali 7 mod 7 di mod 2 tambah yang mana hasilnya tuh proses 3 sama 4. Nah, di sini kita hitung lagi proses 3 sama 4-nya itu. Proses 3 dulu yang pertama. 3 apa kurang dari 1? Iya, berarti ngulang lagi ngeproses yang awal tadi yang kakek rumus ini tadi kalau tidak terpenuhi kan kalau kurang dari sama dengan harusnya di sini kurang dari sama dengan tapi di sini lebih ya karena ya kurang lebih itu kayak gitu sama aja yaps. Nah terus di sini kan masih kalau misalkan tidak terpenuhi dia bakal memproses yang ini dulu kalau terpenuhi dia dia bakal ngisi langsung ngisi ke X gitu. Terus di sini 3 1 sama 2 karena pada satu tuh kurang dari 91 itu terpenuhi, berarti dia stop di sana. Terus dia lanjut ke 2. Pas 2 nih, 1 kali 0 tambah 0 kali 0. Terus 0 sama proses 1.
Nah, di sini kan 0 sama 1. Udah, 1 sama 1. Satu ini dari sini tadi. Tuh, dari proses 1. Dari 2. Dari 1 1, 2. Terus, sini ada proses lagi. Di proses 4. Ini kan tadi 3 sama 4 tuh. Ini baru dihitung 3 doang. Terus lanjut hitung proses 4. Nah, proses 4 2 kali 0 tambah proses 2 tambah 0. Dimana hasilnya tuh 1. Berarti 2 tambah 1, 3. Nah, tadi kan udah ngitung 7. Berarti sekarang kita hitung yang 8. 8 kurang dari, lebih dari 1. Yaps. Ini lebih kurang sih. Ya, dia pakai lebih dari itu. Kan apakah 8 lebih dari 1? Yaps. Karena kalau 8 kurang dari 1, dia X-nya langsung kesimpulan. Nah, terus tuh proses 8 lagi, di mana proses 8 dibagi 2 dikali 8 per 2, tambah proses 8 bagi 2, 8 per 2. Nah, di sini didapetin proses 0 sama proses 4. Proses 4, kenapa di sini langsung 1? Karena di sini kita sudah ada menghitung proses 4, di mana hasilnya itu 1. Jadi di sini tinggal tambah aja 0 tambah 1, 1. Tadi kan dari proses 7, kita dapat 3. Dari proses 7 kita dapat 3. Dan dari proses 8 kita dapat 1. Makanya 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, di sini langsung ke pseudocode. Nah, di pseudocode, kalau misalkan function sama prosedur, variabel A sama hasil bertipe integer, terus begin sama dengan kurung kurawal kalau di program C++. Read itu tuh menyimpan variabel tadi. Ini untuk yang di luar kotak, itu tuh dia untuk fungsi utama atau main program. Nah, di sini samakan. Read. Terus hasil diisi sama hasil dari proses tadi. Tuh, proses A di sama proses A tadi. Terus cetak, write hasil, terus langsung ke N. Terus di sini untuk yang dalam kotak itu tuh berarti functionnya atau fungsi prosesnya. Dimana di sini ada variabel X dengan tipe data integer. Berdasarkan kondisi selama X kurang dari sama dengan 1, maka dia proses X itu diisi dengan X. Tapi kalau tidak terpenuhi, dia bakal ngeproses yang ini. Proses X diisi dengan proses X div 2. Div itu pembagian ya. Kalau di program C++ dikali X mod 2, mod itu modulo hasil bagi atau persen kalau misalkan di C++, tambah proses X div 2 tambah X mod 2. Nah, oke, sekian. Terima kasih. Di sini harusnya tambahin lagi ya, right? Tapi di sini kurang, aku lupa namanya. Ini harusnya tambahin right lagi. Wih, right. Sebenarnya kalau nggak tambahin juga nggak apa-apa, tapi di sini aku mau tambahin biar bagus, biar cantik sedikitnya. Nah, masukkan nilai A. Terus, wih, kok ada itu? Oh, bisa gitu ya. Oh, read A. Terus yang ini hasil tadi, yang diisi sama proses A. Terus write hasil. Oke, selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.